Suatu hari, gerbang-gerbang itu muncul. Di sudut jalan, di pantai, bahkan di tempat-tempat gelap yang tidak ada orang berani datangi. Meski terlihat seperti gerbang, mereka tak pernah terbuka, tak bisa dihancurkan, tak bisa dipindahkan. Sifat aslinya baru terlihat beberapa tahun kemudian. Setelah sekian lama, gerbang-gerbang itu akhirnya terbuka. Dari dalamnya, muncul monster-monster tak terhitung jumlahnya, yang langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Langit dan bumi berwarna merah darah, di tengah teriakan dan jeritan. Saat itulah, trompet berbunyi dan mereka turun dari langit. Dingin dan jauh, mereka memandangi manusia dengan tatapan merendahkan. Makhluk bersayap. Itu hanya mengejar manusia dengan sayap mereka. Melarikan diri dari makhluk-makhluk ini, seorang gadis kecil khawatir akan kakak laki-lakinya. Dia melindunginya dari api meskipun tubuhnya terluka. Tidak apa-apa Ayumi, aku di sini. Saat itulah sang kakak mendengar suara langkah kaki. Sebelum dia menyadarinya, seekor monster telah muncul di belakangnya. Dengan pikiran untuk melindungi adiknya Ayumi, pemuda itu kehilangan tenaganya. Ayumi kaget dan sangat khawatir pada kakaknya. Kakak, tunggu, jangan pergi, kumohon, aku akan jadi anak baik mulai sekarang, jadi tolonglah. Saat Ayumi memohon pada langit, cahaya keemasan muncul menyelimuti dirinya dan juga kakaknya. Cahaya itu menjadi begitu terang, sampai bisa membutakan monster yang berusaha menyerang mereka. Berubah menjadi energi, cahaya meluap dari keduanya, menelan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk monster itu. Ayumi menangis putus asa, memperkuat kekuatan itu bahkan lebih lagi, jangan ambil kakakku. Cahaya emas meledak, melahap semua dalam area yang luas, membutakan segala sesuatu di sekitar. Dengan lemah, kakak Ayumi bisa melihat cahaya itu sampai matanya tertutup. Sejak gerbang itu terbuka, tidak ada penjelasan yang diberikan. Monster-monster gelap muncul dan menghancurkan kota-kota. Makhluk yang seperti dewa-dewi melakukan hal yang sama. Hanya satu hal yang dikatakan pemimpin bangsa bersayap kepada manusia, di antara 7 utusan, akulah yang pertama. Beberapa waktu kemudian, saudara laki-laki Ayumi terbangun di ranjang rumah sakit. Saat bangun, Ibu Lin sadar tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan lukanya sudah hilang tanpa bekas. Dokter pertama yang memeriksanya menjelaskan alasannya. Berkat kebangkitan, nyawamu terselamatkan. Dia juga menceritakan kejadian saat pria itu tak sadarkan diri. Kebangkitan dimulai saat gerbang terbuka. 24% penduduk tiba-tiba mendapatkan kemampuan. Mereka menjadi yang terbangun, dengan harga mahal. Umat manusia berhasil melewati bencana pertama. Saat tahu kalau kakaknya sudah bangun, Ayumi langsung berlarian di rumah sakit. Kata dokter, yang menyelamatkan nyawa kakaknya adalah Ayumi sendiri. Dengan bakat langka dalam penyembuhan dan pemurnian, dia bangkit dengan atribut cahaya. Sambil memeluk kakaknya, Ayumi menangis bahagia. Aku senang banget kamu masih HIDUP. Di jalanan kota, banyak orang berjalan sambil menunduk melihat ponsel di tangan mereka. Di salah satu layar, terlihat seorang streamer. Seorang gadis bersemangat menyapa penontonnya. Di sampingku ini ada Ayumi, Akagi Ayumi, pemburu berusia 16 tahun yang siap melakukan raid lagi di depan gerbang. Sudah 10 tahun sejak bencana itu terjadi dan dunia berubah total. Setelah bencana, dungeon-dungeon mulai bermunculan di mana-mana. Tempat-tempat ini kemudian dikenal sebagai gerbang. Untuk bersiap menghadapi kedatangan kedua para utusan, para pemburu mulai menjelajahi dan membersihkan portal-portal yang jumlahnya bertambah setiap hari. Jadilah, para pemburu jadi terkenal. Di tengah era putus asa dan ketidakadilan, manusia tidak bersembunyi. Para pemburu pergi berperang dan membasmi setiap gerbang yang mereka serang. Cepat sekali, serbuan jadi fenomena populer. Sekarang, banyak orang yang terbangun menyelam ke dalam portal dengan kamera menyala. Ayumi adalah salah satu streamer itu. Serangan apa yang akan dilakukan hari ini? Ini akan menjadi tantangan baru. Pemburu seniorku, Manasi Reha, bilang aku sudah siap. Saatnya untuk menaklukkan gerbang peringkat B sendirian. Meskipun Reha tidak terlalu terkenal, penonton stream Ayumi mendukungnya, karena mereka tahu dia akan berusaha keras untuk memenuhi harapan semua orang. Sambil mengelola obrolan, Ayumi kesal. Teman-teman, kalian tahu aturannya. Jangan komentar hal-hal yang bisa menyakiti, atau aku akan blokir tanpa ragu-ragu. Kembali ke topik utama, Ayumi yang bersemangat siap berangkat. Ayo kita mulai. Atribut cahaya langka, penampilan menawan dan kepribadian yang tulus serta ceria membuat Ayumi sukses. Sudah setahun sejak dia mulai streaming, ingin mandiri. Kini, kakaknya menyaksikan Ayumi menjadi pendatang baru yang menanjak, dan salah satu streamer paling terkenal. Akagi Enma, sang kakak, membantunya di sela pekerjaannya sebagai kameramen dan moderator chat. Memikirkan Minase Reika, Enma selalu merasa bersyukur adiknya punya senior yang mendukungnya. Tapi, melihat chat, dia tak paham kenapa banyak orang memaki adiknya. Di ruangan gelap, seseorang menyaksikan streaming Ayumi.
Kalau ada yang bisa melihat siapa yang duduk di depan monitor, mereka akan sadar itu mana si Rekha. Gadis berambut biru sepanjang bahu, itu mengatupkan giginya, kesal dan sedih karena semua orang membicarakan dirinya dengan buruk. Ayumi masuk ke dalam dungeon dan menghadapi monster dengan kekuatannya. Teknik cahaya tingkat menengah, jatuhnya petir. Bahkan di dalam gua tertutup, petir menyambar monster itu, yang kemudian menghilang menjadi cahaya. Dalam usahanya pertama kali menyelesaikan dungeon rank B sendirian, Ayumi menghadapi kesulitan meski sudah berusaha keras. Tapi semua orang mendukungnya agar berhasil. Ayumi berjalan ke persimpangan lain di gua itu, di mana beberapa goblin dan slime muncul. Kali ini, dia menggunakan teknik cahaya tingkat lanjut. Panen Stella, sebuah simbol cahaya ajaib muncul di hadapannya, dan sabit emas terpanggil. Orang-orang yang menonton siarannya khawatir, karena mereka tahu kemampuan cahaya cepat menguras mana penggunanya. Enma, sambil menyaksikan pertarungan sang kakak, sudah tak terhitung berapa kali dia berharap dirinya juga terbangun. Namun, pikirannya berubah ketika melihat senyum percaya diri sang kakak yang menatapnya. Jangan khawatir, aku takkan kalah. Mengayunkan sabit emas, seorang manusia menggunakan skill gelombang malaikat, ombak langit. Saat dia melayang dengan energi cahaya, sabitnya melepaskan banyak bulu emas yang sepenuhnya menutupi lorong sarang itu. Dengan napas terengah-engah, Ayumi merayakan kemenangan bersama para penonton. Kita berhasil. Semua orang kagum dan IKUT bersorak bersamanya. Meskipun tadi situasinya sempat genting, Enma bisa melihat bahwa tips dari Reika benar-benar berguna. Tapi, dia masih bingung kenapa banyak orang yang membicarakan hal buruk tentang Reika. Saat Ayumi beristirahat sejenak, seseorang di chat bilang sepertinya ada orang lain di dalam dungeon. Menyaksikan siaran itu, Reika tersenyum licik. Ini hukumannya karena membuat Reika sama diremehkan. Ayumi kaget ketika menyadari ternyata benar ada orang lain di dungeon. Enma gak sempat melihat mereka, karena mereka muncul tiba-tiba di belakangnya. Pas dia balik badan, semuanya udah terlambat. Dia jatuh setelah serangan itu, dan teleponnya terlepas. Para pria yang masuk ke dalam dungeon langsung berjalan mendekati Ayumi. Dengan tatapan jahat, mereka bersiap-siap. Seorang pria pirang berambut panjang, yang kayaknya pemimpin kelompok. Itu bikin lingkaran sihir, pakai teknik darah tingkat tinggi, terus dia perkuat tangannya. Mereka bilang mau menghukum Ayumi karena sok jagoan, tapi wajahnya bakal mereka hindari. Katanya nggak seru kalau kecantikannya rusak. Ayumi menggeretakkan giginya melihat tingkah pola mereka. Aku nggak ngerti apa yang kamu mau, tapi jelas bukan buat ngobrol. Pria yang sudah menguatkan tangannya itu suka sama sikap Ayumi. Meskipun udah nggak punya mana, dia masih aja meremehkan mereka. Dengan sisa tenaga sedikit, Ayumi pakai teknik dasar elemen cahaya. Tapi serangan baliknya kejam banget. Nggak lama, dia jatuh ke tanah dan dihina sama dua antek itu. Saat si pirang dan anak buahnya yang pakai topeng mendekat buat menghabisi Ayumi, dia lihat kakaknya sambil nangis. Lalu, dia nggak bergerak lagi. Melihat ini, pemimpin penyerbu suruh bersih-bersih semuanya. Dua kaki tangan itu langsung menuruti, karena mereka masih punya urusan lain. Ingin cepat selesai, mereka berencana melemparkan kakak beradik itu ke monster. Begitu rencana disepakati, muncullah cacing raksasa. Bagi para bandit, ini momen yang sempurna. Salah satu dari mereka menggendong tubuh Ayumi di pundaknya, ingin memulai darinya. Tiba-tiba, api menjalar di sepanjang dinding dungeon. Para bandit menoleh ke arah sumber api dan terkejut. Mereka tak paham apa yang terjadi. Api-api itu, yang mengelilingi kakak laki-laki Ayumi, telah mengalahkan monster cacing raksasa itu. Sepasang anak buah itu ketakutan. Tunggu-tunggu, katanya, si kakak ini tidak berguna kan? Tapi api apa ini? Si jagoan yang jatuh tergeletak itu dikelilingi api, sambil lemah memanggil nama adiknya. Cepat-cepat, para bandit itu sadar, api itu pertanda kebangkitan. Nyala api mulai menjalar, menghanguskan ponsel yang sedang streaming, dan segala sesuatu di sekitarnya. Sebelumnya, saat melihat adiknya jatuh, Enma berusaha bergerak, tapi tubuhnya tidak mau menuruti. Dia sudah bersumpah akan melindungi Ayumi, dan di saat itulah api muncul dalam pikirannya, ditemani sebuah suara. Kalau mau kuat, marahlah. Biarkan amarah ini bakar seluruh dirimu. Dengan susah payah, Enma mengangkat wajahnya dan berhasil melihat layar ponsel hanya untuk menyaksikan tatapan putus asa dan air mata kakaknya. Gambar itu membuatnya semakin geram, dilalap api kemarahan. Dua orang bertopeng itu menyaksikan dengan tak percaya saat si cacing hangus terbakar sepenuhnya. Mereka tak bisa percaya kalau kakak Ayumi, yang seharusnya tak berguna, bisa melakukan itu. Bahkan tanpa bergerak, api yang mengelilingi Enma menggelapkan ruang bawah tanah dengan warna merah dan emasnya. Berusaha untuk tetap tenang, kedua orang itu ingat bahwa pemuda itu terluka parah. Salah satu dari mereka kemudian menggunakan skill atribut batu tingkat menengah, ledakan batu. Tapi,
api malah semakin membesar, menghancurkan batu-batu itu sebelum sempat mengenai sasaran. Terkejut, pria bertopeng itu sadar serangannya gagal. Enma, yang sekarang sudah berdiri, merasakan panas yang luar biasa. Seluruh tubuh dan pikirannya seperti terbakar, tapi matanya menyala dengan kemarahan. Ketakutan, salah satu bandit itu bertanya pada temannya, apakah mereka harus memanggil pemimpin mereka, Sakura, tapi yang kedua menolak, takut akan akibatnya. Yang ragu-ragu itu pun segera menemui ajalnya. Terbakar oleh tangan yang kini mengendalikan api, sang penyintas langsung berusaha melarikan diri. Dengan meningkatkan kekuatan udara, dia mempercepat larinya untuk kabur. Sementara itu, Enma merangkak di tanah, berusaha meraih tubuh Ayumi. Sepanjang HIDUP mereka, hanya ada satu sama lain. Sekarang, meski dia menyerahkan pelakunya ke polisi, itu tak akan mengembalikan nyawa adiknya. Dia masih bisa mengingat senyum Ayumi, yang bahkan di tengah penderitaan di penjara bawah tanah, selalu ingin membuat orang lain tersenyum juga. Itu adalah moto Ayumi, dan Enma sangat memahaminya. Menatap pandangan putus asa terakhir yang masih tersisa di mata adiknya. Enma menutupnya dengan tangannya. Ekspresi seperti itu, pasti tak ingin dilihat orang lain. Selamat tinggal Ayumi. Lalu Isia menyalakan semua api yang tersisa, mengucapkan perpisahan abadi pada adiknya. Setelah perpisahan ini, Enma terbangun di dunia yang gelap. Melihat sekeliling, pemandangan yang terlihat hanyalah tanah hangus dan hancur. Tak tahu di mana dirinya, ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Hei, kau sudah sampai." Menoleh ke arah suara itu, Enma melihat makhluk bertulang dengan sayap bulu yang rontok, mengira dirinya sudah masuk neraka. Karena menyerang seseorang, Enma bertanya pada makhluk itu, apakah setidaknya adiknya sudah sampai di surga. Makhluk itu tertawa mendengar pertanyaan, jangan bodoh. Ujungnya manusia, ya jadi abu, itu aja. Dengan rambut putih dan tanduk, makhluk itu memperkenalkan diri. Aku Fox, dan ini dunia yang kubuat. Dan kamu masih HIDUP, dihadapkan dengan banyak pencerahan. Enma bingung. Setelah berpikir sejenak, Fox melanjutkan. Kamu pernah dengar tentang yang dikirim dari surga, kan? Aku musuh mereka. Itu intinya, yang perlu kamu tahu. Karena aku benci penjelasan panjang, aku langsung ke intinya. Aku mau kamu buat kontrak sama aku. Enma makin bingung mendengar soal kontrak tiba-tiba. Fox tertawa, menciptakan api dengan kekuatannya. Apa kau tidak merasakannya, apiku ini? Ini adalah kekuatan yang terlalu besar untuk manusia manapun. Kau bisa menjadi entitas, atau bahkan dewa dengannya. Dan aku akan memberikannya padamu. Sebagai gantinya, sebelum mendengar apa yang Fox inginkan, Enma menolak, menyuruhnya untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Ekspresi sedih muncul di wajah Enma. Bahkan jika aku mendapatkan kekuatan ini sekarang, tidak ada yang ingin kulakukan dengannya. Fox tidak bisa menahan tawanya, membuat Enma terkejut. Jangan bohongi aku. Jika kau benar-benar tidak punya keinginan seperti itu, lalu apa arti api ganas tadi? Dia ingat betul api yang dipanggil Enma, air mata yang menetes, amarah yang membara. Terima kemarahanmu dan jadikan, itu kekuatanmu, kemarahanmu lah yang membangunkanku. Jika kau bergabung denganku, amarah itu akan menjadi kekuatanmu. Dikelilingi api dari kekuatan itu, Enma setidaknya menanyakan alasan di balik kontrak itu pada Fox. Membentangkan sayapnya yang patah, Fox tersenyum dengan gila. Karena, aku ingin melahap keputusasaanmu. Buat kontrak denganku, dan berikan aku setiap tetes keputusasaanmu. Itulah yang membuatku bertahan. Ada seseorang yang juga ingin kau tenggelamkan dalam keputusasaan, bukan? Jujurlah pada dirimu sendiri, Akagi Enma, terbakar dalam api. Enma menjerit. Dia bertanya-tanya, apa yang akan didapatnya dengan membalas dendam pada orang-orang yang melakukan ini? Apakah ada gunanya? Tapi dia lupa, kadang gak perlu alasan. Satu-satunya yang dia butuhkan cuma senyum adik perempuannya. Dan setelah kehilangan itu, yang tersisa hanyalah kekosongan. Kekosongan itulah yang akhirnya membuatnya menandatangani kontrak dengan Fox. Aku lelah menunda-nunda. Ajari aku cara menggunakan kekuatan ini, Fox. Fox jadi bersemangat melihat tatapan kosong Enma. Di dunia yang dia ciptakan sendiri, Enma akan HIDUP selamanya. Gak perlu makan atau tidur. Di sana, monster-monster buatan Fox akan jadi sasaran latihannya. Sekarang, Enma bisa menggunakan kekuatannya dengan bebas, sampai dia benar-benar menguasai api. Enma, kekuatan ini sekarang milikmu. Api terbentuk di tangan Enma dan dia maju, diliputi kebencian. Dengan setiap serangan, api menyebar dengan ganas ke segala arah. Diliputi kebencian dan keputusasaan, dia terus bertarung, menuangkan semua beban perasaannya ke dalam api. Saat berhadapan dengan salah satu monster, dia berhenti. Di dalam tatapan makhluk itu, dia melihat si penjahat yang menyerang saudara perempuannya. Kebencian membuat serangan berikutnya semakin membara, membakar monster.
Itu dengan panas yang luar biasa. Melihat Enma menghancurkan boneka-bonekanya, aku merasa puas. Setelah latihan selesai, Fox menghela napas. Aku bilang, kau bisa pakai tempat ini sesuka hati. Tapi siapa sangka kau akan terus membakar semuanya selama setahun penuh. Memandang Enma, dia mengejek, pyromaniac atau tukang bakar. Itu pertanyaannya. Amarah manusia cuma bertahan 6 detik, karena itu emosi sesaat. Jadi setelah 30 juta detik, apa yang kau rasakan? Di puncak gunung, Enma mengulurkan tangan, menyentuh abu yang masih berjatuhan. Sorot matanya yang muram, menunjukkan sesuatu yang bahkan Fox tak duga. Yang membara di dalam dirinya bukan lagi kebencian. Menatap pandangan itu, Fox mengerti. Diam-diam, ia melepaskan apinya sebagai ritual peralihan. Majulah, yang terikat kontrak. Di dalam ruang bawah tanah yang menyerupai gua gelap, suara mengejek bergema. Masih berusaha keras? Kenapa kau berusaha begitu keras? Sepasang kekasih yang sudah kehilangan satu teman menghadapi sekelompok penyerang. Dengan tatapan jahat, pemburu yang menyerang mereka mengeluarkan sihir yang menguatkan tinjunya. Ia menghitung mundur sebelum menghabisi pemuda di hadapannya. Putus asa, gadis itu berusaha membangunkan temannya. Lelaki itu menginjak orang yang baru saja dikalahkannya, sambil tertawa. Kalau kita nggak bisa taklukkan gerbang itu, apa dunia bakal hancur? Kamu lemah banget dan terlalu serius, lucu deh. Aku masih belum belajar apa-apa sejak kejadian Ayumi itu. Setahun yang lalu, dengan tatapan kejam yang sama, dia menoleh ke pemula di sampingnya. Si pemuda itu ragu-ragu. Dia ingat apa yang dilakukannya setahun lalu, dan bagaimana karena itu, dia dipecat. Di saat itu, siaran mulai. Seseorang muncul di layar ponsel, memperlihatkan wajahnya sendiri. Halo, sekarang aku sedang berada di sebuah gerbang tertentu. Dengan tatapan dingin dan jahat, Enma memulai siarannya. Begitu Enma mulai siaran, bahkan pakai drone sekalipun, pria itu dan kawan-kawannya langsung mengepungnya. Duh, streamer itu beneran bikin kesel. Kadang kamu lagi di tempat yang salah, pas waktu yang gak tepat, terus kebetulan kena live stream. Kesel banget, si lelaki dengan wajah serem itu nyuruh Enma buat matiin kameranya, tapi Enma cuma senyum doang. Tiba-tiba muncul api yang langsung nyelubungi si lelaki, dan di depan mata teman-temannya, dia perlahan mulai menghilang. Sambil bikin dan ngeluarin api itu, Enma memperkenalkan diri. Aku baru mulai streaming, jadi salam kenal ya semuanya. Sementara penonton live bingung apa yang terjadi, orang-orang yang ada di tempat itu, kepanasan dan ketakutan sama apinya, langsung mundur menjauh. Termasuk pendatang baru yang masih muda. Lalu Enma menunjuk pria yang terbakar itu dan mengungkapkan, nama aslinya adalah Keisuke Sugino, 28 tahun, pengangguran. Dan kejahatannya, dialah yang menyerang streamer Ayumi setahun lalu. Orang-orang yang menonton siaran itu terkejut. Banyak yang sudah lama mengikuti Ayumi, tapi mereka bingung. Mereka pikir pelakunya sudah tertangkap. Sementara mereka mempertanyakan hal ini, mereka melihat api melahap Keisuke Sugino. Cepat-cepat, para pengguna mencari video lama dan membandingkan rekaman terakhir Ayumi dengan penampilan Keisuke. Meski saat itu dia memakai topeng, mereka mengenali mata itu. Saat Enma sedang streaming, 2 orang kaki tangan yang menemani Keisuke mengepungnya. Dengan satu rekan sudah dilumpuhkan, mereka memutuskan untuk menyerangnya habis-habisan. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Enma menoleh ke kamera. Kedua orang ini tidak lebih baik darinya, masing-masing punya dosa sendiri. Mereka memanfaatkan hak istimewa sebagai pemburu untuk bersembunyi di balik portal dan menghindari penangkapan. Jadi, aku tanya kalian, apa yang pantas terjadi pada sampah seperti mereka? Penonton di stream setuju dengannya, mereka ingin keadilan atau balas dendam. Salah satu pria itu mengangkat tangannya, mengaktifkan kekuatan yang mengalir di lengannya. Tapi sebelum dia sempat menyerang, sepasang mata berapi menatapnya tajam. Biarkan dosa-dosamu terbakar. Dalam sekejap, kedua penjahat itu hancur oleh serangan Enma, hanya menyisakan Keisuke yang utuh. Api masih terus berkobar, dan kamera tetap merekam, membuat suara gemeretak dan jeritan kesakitan bergema di siaran itu. Enma lalu mengarahkan kamera langsung ke Keisuke, sementara para penonton, yang terpaku oleh apa yang baru mereka saksikan, menuntut agar dia dihukum. Menjawab permintaan itu, Enma mengulurkan tangannya. Seketika, api yang mengelilinginya meluap, memicu kegemparan di siaran. Menghadap Keisuke, Enma bertanya, ada kata-kata terakhir? Di depan ribuan penonton yang pendapatnya terbelah, Keisuke memohon ampun. Dia mengulang-ulang kata maaf dengan putus asa, tapi semuanya sudah terlambat. Lalu muncul sebuah komentar di layar. Dia sudah minta maaf, apa kita nggak bisa memaafkannya? Membaca itu, Enma langsung membalas pengguna bernama Talktosu. Gimana kalau lain kali aku lakukan hal yang sama ke orang tuamu, kalau aku minta maaf setelahnya, apa boleh? Bukannya itu yang kamu bilang? Orang-orang di siaran mulai ketakutan mendengar nada suara Enma. Kamu pikir aman hanya karena duduk nonton di sana?
Anonimitas zaman sekarang, lucu banget. Sikap penonton berubah. Karena komentar Enma, sekarang semua orang melawannya, tapi Fox ada di pihaknya. Benar, dengan memakan keputusasaanku, kau membuat perjanjian. Kebencian yang kau rasakan, itu bukan cuma milikmu. Semua perasaan buruk di sekitarmu akan jadi kekuatanmu. Enma memanfaatkan kemarahan orang-orang di streaming untuk keuntungannya, mengikuti kata-kata Fox. Semakin viral kau, semakin kuat kau jadi. Enma terus memperlihatkan Keisuke yang tak bisa memadamkan api itu dengan air matanya. Menghadapi pemandangan seperti itu, Fox tertawa, ingin mengejar orang tua lelaki itu, meski Enma sebenarnya nggak mau sampai sejauh itu. Buat ngasih Fox makan keputusasaan, mangsa yang Enma pilih udah jelas banget. Dia bakal ngejar semua orang yang berbuat jahat seenaknya, kayak mereka punya dunia ini. Fox, aku bakal kasih kamu makan keputusasaan mereka sampai kamu puas. Kata-kata Enma bikin makhluk gelap yang ngawasin Keisuke senang. Soalnya, keputusasaan yang datang tiba-tiba tuh selalu yang paling enak. Keputusasaan orang-orang sombong pasti luar biasa, kayak si orang ini. Cari deh yang nyakitin Ayumi, cuma keputusasaan yang cocok buat mereka. Setelah beberapa saat, Enma senyum ke kamera, minta waktu sebentar buat nanya-nanya Keisuke beberapa hal. Berusaha bertahan HIDUP, Keisuke memohon, aku akan lakukan apa saja, tolong aku. Enma ingin tahu nama pemimpin mereka, si badut besar itu. Dia ingin tahu segalanya. Dihadapkan pada pertanyaan itu, Keisuke malah menangis lebih keras. Dia menolak untuk memberitahu. Kalau dia bicara, tamatlah riwayatnya. Akorai Beitian. Putus asa, Keisuke menggunakan sihir anginnya. Teknik dasar elemen angin, Kamitachi. Kekuatan yang diciptakan Keisuke menghasilkan gelombang angin yang memenuhi seluruh ruang gua. Di kamera, terlihat pria itu mati-matian mencoba serangan dengan sisa tenaganya. Mengangkat tangannya, dia mengumpulkan tenaga angin dalam jumlah besar. Teknik terkuatnya, jurus angin tingkat menengah, Sylph Sphere. Dia tidak punya Enma, tidak sebanyak orang itu. Dengan segala keberanian, dia melemparkan Sphere itu ke sang protagonis. Saat Sphere melintasi seluruh kamera dan meledak, dia bertanya-tanya, apakah serangannya berhasil. Dia tidak akan percaya jika targetnya masih HIDUP. Tapi ketika dia melihat apa yang ada di depannya, matanya tidak percaya. Di hadapannya, Enma mengejek, angin sepoi-sepoi, paling hanya akan mengobarkan api. Orang-orang yang menyaksikan terkesima melihat api, itu bangkit, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Keisuke mencoba mundur, tapi tidak ada tempat baginya untuk lari. Lalu Enma mendekat, menjelaskan perbedaan antara api biasa dan apinya. Api-api ini membakar dari kaki sampai ke jantung. Senyum yang dia tunjukkan sangat menyeramkan, seperti orang gila. Meski begitu, api ini akan membuatmu tetap HIDUP sambil menanamkan rasa takut. Enma memerintahkannya untuk mengungkapkan kemampuan orang itu. Tapi Keisuke terus menolak, aku tidak tahu. Maafkan aku, tolong, orang itu berbahaya. Sang protagonis bertanya-tanya, siapa gerangan orang itu sampai bisa membuat pria ini begitu ketakutan? Karena tidak bisa mendapatkan informasi penting, Enma mengajukan tawaran. Kalau begitu, beritahu saja namanya. Jika kau memberitahuku, aku akan mematikan apinya. Bagaimana? Menghadapi pria yang begitu ketakutan dan menangis terus, Enma berusaha berpura-pura bersikap ramah. Kamu pasti sedang menderita ya? Menangis seperti ini, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan informasi, Kurokami Yaichi. Enma menyimpan nama itu di memorinya. Itu adalah nama musuh Ayumi. Akhirnya, dia ingat para penonton, dan mengambil ponselnya lagi, berterima kasih karena mereka menunggu. Karena aku sudah mengerti, aku akan menepati janjiku. Keisuke merasa sedikit lega mendengar kata-kata Enma, tapi tidak ketika melihat apa yang akan dilakukannya. Enma dengan santai meninggalkannya, sambil terus berbicara dengan orang-orang di streaming. Kita selalu bisa menyelesaikan ini dengan bicara kan? Kita kan manusia. Aku sudah selesai urusannya di sini, ayo akhiri streaming NYA sekarang. Putus asa, Keisuke berusaha menarik perhatian si tokoh utama untuk menunjukkan bahwa apinya belum padam, tapi Enma cuma memberinya tatapan biasa. Biarkan saja terus terbakar. Orang sepertimu, bawahan rendahan, palingan juga. Nggak tahu banyak. Tahu namanya aja udah cukup. Sambil kamu nikmati rasa sakit dan penderitaan yang kamu timpakan ke Ayumi dan yang lain, biarkan apinya terus membakar perlahan. Putus asa, Keisuke berteriak, memohon, tapi nggak melihat apinya padam. Dia sendiri yang bikin begini. Fox muncul untuk menyantap keputusasaan ini. Makhluk itu tersenyum getir, menikmati perasaan seperti itu. Setelah meninggalkan Fox yang sedang menikmati makannya, sekarang Enma sudah mengidentifikasi targetnya. Kurokami Yaichi, dan satu orang lagi,
orang yang memerintahkan serangan terhadap Ayumi. Meski petunjuknya sedikit, Enma bersumpah tidak akan membiarkan mereka kabur. Di sebuah ruangan di depan komputer, orang yang memerintahkan serangan pada Ayumi sedang menonton siaran langsung. Dia menggigit giginya dengan geram. Dialah orang yang Enma bersumpah akan temukan. Dia dan yang lainnya akan berubah menjadi abu karena Enma. Di sebuah ruang kelas, seorang gadis muda bertanya pada temannya, apakah dia pernah dengar rumor tentang Enki, makhluk api. Karena temannya tampak tidak tahu, dia pun dengan semangat menceritakannya. Dia bersembunyi di balik orang-orang yang berbuat jahat. Lalu tiba-tiba muncul dan mengubah mereka jadi abu. Dia sedang bicara tentang tidak lain adalah Enma. Di dalam gua bawah tanah, dua anggota tim terjebak dalam situasi yang mengkhawatirkan. Di depan mereka, teman mereka disandera oleh seorang pria dengan lengan yang berubah jadi kristal tajam. Jangan bergerak. Kamu rela nasib gadis ini berakhir seperti ini? Melihat teman mereka, Sina, dalam bahaya, seorang pria bertopi rajutan berteriak putus asa untuknya. Pria yang menangkap Sina hanya punya satu permintaan. Tinggalkan semua barang dan batu sihir kalian. Saat itulah, seseorang yang sedang streaming muncul. Penontonnya sudah penasaran mau lihat apa. Begitu muncul, si streamer langsung ungkap identitas pria yang pegang gadis itu. Shikihara Goro, 29 tahun, laki-laki, pengangguran, dan hunter rank E. Dia sudah memeras setidaknya 20 hunter. Walaupun gak pernah bunuh hunter lain, 3 di antaranya akhirnya menderita di tangan monster setelah peralatannya dicuri. Di depan pria yang bisa bikin api dengan tangannya sendiri, Goro kaget. Siapa lo? Stop rekam. Siaran yang tadinya menentang Enma, sekarang malah di pihaknya, melawan orang-orang yang dia tuduh. Goro, panik dan gagap, berkata, jangan mendekat. Saat itulah Enma tersenyum pada wanita itu. Ayase Yano, 21 tahun, perempuan, pekerja paruh waktu, pemburu peringkat D. Dia pura-pura pemula dan menyusup ke dalam kelompok hanya untuk ditangkap oleh Shikihara Goro. Kelompok yang sebelumnya bersama Ayase tidak percaya. Ensouma menyelesaikan tuduhannya. Dia adalah kaki tangan Shikihara. Tidak, saat dia sadar telah menyebabkan kematian seseorang, dia mencoba menyerah, tapi dipaksa terus menjadi kaki tangan dan akhirnya jadi pelaku utama. Siaran itu gempar mengetahui gadis itu berada di bawah cengkeraman pria itu. Ternyata dia yang jadi dalang di balik semua ini. Ketika ketahuan, Ayase langsung meledak. Hei, kamu mengganggu privasiku. Geram banget. Dia langsung serang Enma dengan energi lemah di tinjunya. Serangan Ayase menghantam lantai, bikin gelombang kejut yang menghancurkan seluruh lantai dalam garis lurus. Mantan teman si cewek, yang dikiranya namanya Sina, kaget setengah mati. Dihadapkan bukti kalau dia benar, si tokoh utama cuma tersenyum. Harus diapain ya orang kayak gitu? Ayase makin ngamuk, bahkan di depan kamera. Hei, ngapain kamu menghindar? Enma nggak akan lagi nahan diri, kalau mereka sendiri yang cari masalah. Tapi Ayase nggak mau menyerah. Tangannya berubah jadi batu, dia meninju udara, bikin tinju batu yang terbang ke arah Enma. Tapi Enma dengan gampang menghindarinya, kayak itu bukan apa-apa. Dia malah ngejek Ayase, tunjukin kalau dia tahu semua tentangnya. Aku juga suka burger, LHO, yang dibakar di piring panas gitu, kata Enma, sambil mengulurkan tangannya buat bikin api. Dia siap bikin mereka jadi burger. Kena sihir itu, Ayase jadi putus asa. Teman lamanya yang pakai bini mau nyelamatin dia, tapi teman botaknya nahan dia. Sadarlah, kita harus kabur, kata si botak itu. Lihat apa yang udah Enma lakuin. Langsung menebak dialah, orang yang disebut-sebut dalam rumor. Dikelilingi api, Enma berjalan mendekati Ayase. Dengan tatapan kosong, dia mengucapkan selamat tinggal. Biarkan dosa-dosamu terbakar. Kau berutang pada ketiga orang yang sudah tiada itu. Goro, yang menyaksikan seluruh kejadian, terduduk lemas, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sang protagonis juga mendekatinya. Shikihara Goro, kau punya kewajiban untuk menebus perbuatanmu. Kau bisa menyerah atau menemui akhir yang sama seperti Ayase. Pilihan ada di tanganmu. Sambil menangis, dia berteriak akan menyerah. Tapi tiba-tiba seseorang di siaran itu bertanya, apakah Enma punya bukti? Menghadapi pertanyaan itu, Enma tertawa. Bukti? Emang perlu bukti buat buang sampah, goblok? Siaran mulai berbalik melawan Enma. Mereka mau dia lapor ke polisi kalau punya bukti. Mereka pengen ngedownstream NYA. Dihadepin sama banyak orang yang nyebelin, Enma cuekin aja. Ditinggal gitu, Goro berterima kasih sepenuh hati. Sebenarnya, Shikihara Goro sendiri yang hubungin Enma minta tolong mau kasih bukti. Sebelum pergi, Enma pengen nanya sesuatu ke Shikihara. Jangan-jangan, lo tahu sesuatu soal kasus Ayumi? Hari ini, Fox ngeluh. Bosen banget, ngumpet di sekitar tokoh utama, dia ngomel soal betapa sedikit keputusasaan yang dia dapat, walaupun wanita itu nggak terlalu buruk.
Fox pengen setidaknya bisa nyergap wanita itu tiba-tiba, biar dia bisa ngumpulin keputusasaan yang lebih mantap. Tapi Enma malah ngomelin dia. Itu kekuatanku, aku akan pakai semau gue. Fox cuma bisa senyum. Gila bener sih orang ini, pikirnya tentang Lord Entity Fox. Pelan-pelan, Enma mulai ngerti cara kerja kekuatannya pas dipakai. Semakin sering Enma pakai api itu, semakin kuat juga dia sendiri. Lebih tepatnya, semakin emosi penonton lewat komentar-komentar, semakin panas juga apinya. Amarah itu bisa ditujukan ke Enma, atau ke orang-orang yang dia buru, atau terhadap korban-korban yang ceroboh. Itu. Amarahnya bisa tentang apa saja. Orang-orang mungkin marah mengingat bos mereka, atau mengarahkan kemarahan pada pelanggan. Meskipun setiap sumber kebencian itu kecil, jumlah yang besar membuat semuanya jadi berarti. Bahkan kebencian dari mereka yang pernah berada di titik terendah di antara sampah yang dilayani. Bagi Enma, mengumpulkan penonton yang ingin meluapkan emosi adalah faktor krusial. Lagi pula, internet adalah tempat orang-orang seperti itu melampiaskan amarah. Sambil menonton sang protagonis, Fox bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Fox ingat, dia pernah menciptakan sesuatu yang namanya tidak dia ketahui, yang menurut Enma namanya adalah Pilogram, sebuah aplikasi khusus yang memungkinkan pertukaran informasi secara anonim. Fox, yang tidak terlalu paham teknologi, hanya mengerti bahwa di dalamnya orang bisa mengirim pesan acak. Enma mengungkapkan bahwa dia membuatnya hanya agar informasi bisa menyebar lebih cepat. Di mana-mana, mereka bilang hanya sang api yang bisa menyelesaikan segalanya. Bahkan ada yang menyamar mencoba berpura-pura menjadi orang itu. Salah satu alasan Enma menciptakan aplikasi itu justru untuk mencegah kontak palsu. Fox tidak peduli dengan caranya. Dia ingin tahu apakah Enma bisa menemukan orang yang dia cari, mereka yang menyerang Ayumi. Setahun lalu, Kurokami Yaichi tertangkap kamera, tapi sampai sekarang belum tertangkap. Enma nggak ngira kalau dia bisa ketemu orang itu secara sembarangan, jadi dia memutuskan buat memancingnya. Di aplikasi, komentar tentang Flemen menyebar, mengulang-ulang kata-kata khasnya. Itu rencana Enma, biar kata-kata itu tersebar sampai kabar keberadaannya sampai ke telinga Kurokami Yaichi. Sambil liatin pesan-pesan itu, sesuatu menarik perhatian si tokoh utama. Dia nemu berita yang beneran menarik. Ketua Asosiasi Pemburu, Rokurinkin, dipanggil tanpa basa-basi. Apa dia mau berburu Flemen? Di jalanan, orang-orang lagi rame bahasin sesuatu yang lagi viral. Nonton rekaman siaran terakhir Enma, mereka penasaran siapa target berikutnya. Di gedung berlusin-lusin lantai itu markas besar Asosiasi Pemburu. Di meja berisi 6 kursi, beberapa orang duduk menunggu pria yang sedang memandang keluar jendela. Orang pertama di meja itu Fusao Jin, pria berambut putih yang menutupi bahunya yang bidang. Di seberangnya ada seseorang berambut biru panjang sedang main kartu, Rukawarei. Pakai seragam sekolah, pemuda berambut merah, Himuro Shinji, juga ada di meja. Anya Chio yang pakai masker menutupi mulut dan hidungnya, sedang asyik main-main dengan ponselnya. Terakhir, dengan rambut hijau panjang, Hazama Hitomi melengkapi kelompok di sekitar meja. Pria yang mengumpulkan kelima orang lainnya itu berterima kasih, karena mereka mau berkumpul bersama. Shiramine Yoshito ingin langsung membahas agenda yang sudah dia sebutkan sebelumnya. Shiramine ingin membicarakan tentang sang pemburu, yang juga dikenal sebagai si manusia api. Dalam pertemuan ini, Shiramine berniat menentukan sikap asosiasi terhadapnya. Fusao Jin berkomentar bahwa ternyata sang pemburu sedang berusaha mencari keadilan atas apa yang terjadi pada Ayumi. Dia merasa hal seperti ini sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita tawarkan keringanan dan janji untuk membantunya menangkap pelaku sebenarnya, lalu minta dia menyerahkan diri? Tapi Rukawa punya pendapat lain. Kekejaman ini sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Membenarkan perbuatannya hanya karena alasan, itu bukanlah hal yang pantas diucapkan seorang penjaga etika. Mencoba memahami sang pemburu, Shiramine bilang dia takkan menyerahkan diri hanya karena dijanjikan sesuatu. Dengan rasa keadilan yang kuat, Himuro, si anak sekolah, terlihat sangat marah. Tapi nyawa, orang-orang terus melayang. Kalau kita tidak menghentikannya, dia hanya akan semakin terpuruk. Anya punya pendapat yang lebih masuk akal. Bukankah sebaiknya, kita tangkap dulu dalang serangan terhadap Ayumi? Kalau mau menghentikannya, itu langkah pertama yang harus dilakukan. Shiramine setuju dengan Anya, apalagi asosiasi pemburu memang dibentuk setelah kejadian itu. Menghadapi gerbang dan keputusasaan yang diketahui dari para utusan, kami hanya memikirkan untuk menaklukkannya. Sementara itu, kami malah menghadapi berbagai tragedi. Kasus Ayumi mengejutkan publik, tapi itu hanya puncak gunung es, dan asosiasi pemburu dibuat untuk mengubah itu. Shiramine juga punya sedikit akal sehat. Karena kelemahan kita, perbuatan jahat, dan orang-orang seperti Flemen muncul, karena kita tidak bisa diandalkan, itu adalah kebenaran yang harus diterima. Baik Anya maupun Himuro tidak bisa membantahnya. Tapi Rukawa ingin tahu apa yang harus mereka lakukan.
Aku nggak peduli apa yang terjadi pada orang jahat, tapi kalau warga biasa mulai terluka, semuanya akan terlambat. Apa itu yang ramalanmu katakan? Mendengar pendapat yang begitu kuat, Shiramine bertanya apakah Rukawa berpikir begitu karena kekuatan clairvoyance NYA mengatakan hal itu. Rukawa harus menyangkal, karena sama sekali nggak ada hal seperti itu. Shiramine akhirnya setuju dengan perkataan Rukawa. Kamu akurat, jadi tolong, kalau melihat sesuatu, beritahu kami. Tiba-tiba, Shiramine menjadi sangat gelap. Kalau dia melakukan sesuatu, aku akan menghabisi dia sendiri. Shiramine tersenyum sebentar. Aku hampir kasihan padanya. Jelas banget, senyum itu palsu. Dia sebenarnya nggak peduli sama sekali soal moral atau keadilan. Satu-satunya alasan Rukawa nerima ide Shiramine buat bikin asosiasi pemburu, cuma karena dia sadar bisa kaya kalau jadi eksekutif. Rukawa pikir dia bisa dengan gampang ngontrol anak kaya yang polos ini. Tapi, disitulah Rukawa nyadar bahwa meskipun peringkat tertinggi cuma A, Shiramine udah di level kebangkitan yang beda. Dengan senyum di wajahnya, Fusao minta semua orang buat nggak buru-buru. Teman-teman, jangan terlalu semangat dulu. Benci perbuatannya, bukan orangnya. Aku yakin kita bisa saling mengerti. Kenapa kamu tidak serahkan Flamen padaku? Rukawa tidak menolak. Menurutnya, tugas itu memang cocok untuk Fusao. Himuro yang masih muda juga tidak keberatan, karena Fusao yang menginginkannya. Meski Fusao sudah bertekad, Shiramine masih khawatir. Tapi Fusao mengatakan sesuatu yang bisa meyakinkannya. Solusi di mana semua pihak bisa tersenyum di akhir, itu juga yang kuinginkan. Shiramine tersenyum mendengar jawaban Fusao, dan akhirnya mengambil keputusan. Kalau begitu, mari kita percayakan kasus ini pada Fusao-san. Jika ada yang menemukan petunjuk, laporkan padanya. Setelah rapat, Fusao pergi ke tempat lain. Orang-orang di ruangan penuh komputer terkejut melihat pria itu. Fusao-san? Beberapa tidak percaya kalau pendekar cincin 6 sedang mengunjungi mereka. Sambil tersenyum, Fusao menyapa semua orang, meminta mereka tidak perlu khawatir dengannya. Fusao mendekati salah satu kursi, meminta bantuan pria yang duduk di sana. Maaf mengganggu, apa kau menemukan sesuatu tentang hal yang kuminta? Ingat bahwa Fusao pernah menanyakan tentang si manusia api, pria itu jadi gelisah. Fusao menyadari perubahan sikapnya, dan bertanya apakah ada masalah. Fusao teringat bahwa pria itu bahkan pernah menampilkan wajahnya sendiri di salah satu siarannya. Dia nggak nyangka bakal susah banget buat ngeidentifikasi dirinya. Soalnya ribet, si lelaki itu minta Fusao buat nyari sendiri. Akhirnya dia buka sebuah file, yang loading NYA lambat banget. File rekaman Enma ditampilkan di software yang bisa ngeanalisis setiap bagian dari medianya. Tapi, setiap software analisis dan pencarian fokus ke wajahnya, ada yang aneh terjadi. Layarnya malah nunjukin error dan ngerusak proses pencariannya. Melihat ini langsung, Fusao kaget. Si lelaki yang lagi ngeanalisis bilang, setiap kali kita coba analisis, terus-terusan keblokir. Kita bahkan udah nanya ke orang lain yang lihat dia. Tapi pria itu membuka file audio tentang salah satu orang yang katanya pernah melihat orang yang dicari. Si manusia api, dia terlihat seperti anak kecil, tapi juga seperti dewasa. Tampannya ada, tapi jeleknya juga dikit. Goro yang sudah ditangkap juga ditanya soal penampilan manusia api. Dia mikir sebentar tentang pengguna api berambut hitam itu. Susah banget inget bahkan apakah orang itu laki-laki atau bukan. Goro garuk-garuk pipinya. Aku nggak terlalu ingat. Kayaknya, Kabrovio kayak ada kabut di ingatanku. Alasan kenapa nggak ada yang ingat Enma, atau bisa mengenalinya pakai software, adalah lensa kontak yang diberikan Lord Fox padanya. Fox memberikan penjelasan lebih detail tentang benda itu. Ini adalah timbangan Shilom. Siapapun yang memakainya tidak akan meninggalkan kesan, bahkan wajahnya pun tidak terlihat. Meski tertangkap kamera, identitas penggunanya tidak akan terbongkar. Kamu bisa melihat mereka, tapi tak ada yang bisa melihatmu. Kamu akan ingat mereka, tapi tak ada yang akan mengingatmu. Begitulah efek dari benda semacam ini. Mendapatkan barang berharga seperti ini, sang protagonis menatap Fox dengan tak percaya, menyadari bahwa makhluk gelap bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti ini. Fox menunjukkan betapa superiornya dia saat membahas benda itu. Ini cuma mainan, tapi otak manusia itu sangat lemah. Lagi pula, kamu pasti butuh barang ini kan? Fox mendekati sang protagonis dengan senyum jahat dan mengancam. Jadi, menderita dengan tetap di sini? Kalau sampai ketahuan itu bakal jadi masalah besar banget. Sang protagonis menolak ide Fox, meyakinkan makhluk itu bahwa dia akan menggunakan barang yang diberikan. Langsung saja, dia memakai lensa kontak itu. Melihatnya memakai lensa, Fox memberi penjelasan lebih lengkap. Kalau ada yang mencoba mengungkap identitasmu, mereka bakal berakhir dengan rasa putus asa yang dalam dan menyakitkan. Hahaha. Sekarang di depan layar komputer, Fu Chao sadar kalau dia nggak bisa menganalisis si pemburu api.
Lagian, dia udah tahu bahwa nggak ada yang bisa mengingatnya kalau ditanya. Pria yang duduk di kursi itu cuma bisa minta maaf. Iya, maaf, kami beneran nggak tahu apa-apa. Kesal banget, Fu Chao remukin kursi itu pakai tangan kosong. Pria yang lagi duduk di kursi kaget, gegara suara berisik itu dan langsung menengok. Di saat itulah dia baru ngeh. Pria yang biasanya selalu tersenyum tenang dan jarang buka mata, itu sekarang mukanya marah banget, putus asa, dan giginya gemeretuk kayak orang kelaparan. Fu Chao mengatupkan giginya kayak mau mencabik-cabik sesuatu. Pura-pura pinter ya. Anak muda yang mencoba membantunya memalingkan muka, bingung, karena dia belum pernah melihat Fu Chao menunjukkan ekspresi selain senyuman. Dalam sekejap, Fu Chao kembali normal. Dengan tangan menopang dagu, dia bergumam, tidak akan mudah menemukannya. Itu masalah. Keluar dari ruangan, dia meminta semua orang untuk melanjutkan penyelidikan. Kalau ada temuan, laporkan padaku. Begitu Fu Chao pergi, anak muda itu bisa bernapas lega. Dia mendekati rekan kerjanya untuk membicarakan kejadian tadi. Tapi persis di saat itu, Fu Chao muncul di belakangnya dengan senyum mengerikan. Sudah nemu sesuatu? Mau berbagi denganku juga? Dengan wajah ketakutan, anak muda itu buru-buru kembali ke tempatnya. Dapat nasihat dari Fu Chao nih, kamu kan berbakat, jadi bantu aku ya. Gak lama kemudian, Fu Chao pergi dari pusat penelitian naik mobil. Begitu masuk ke kendaraan, dia langsung menempelkan tangan ke wajahnya dan mengaktifkan sebuah kemampuan, darah atribut metamorfosis. Perlahan, tubuh Fu Chao mulai berubah bentuk. Struktur tubuhnya, tangan, kaki, wajah. Penampilan asli Fu Chao Fukakari, itu berotot dengan rambut pirang. Begitu transformasinya selesai, dia kasih perintah ke cewek di sampingnya. Lacak juga Enki ini lewat akar bawah tanah. Cewek itu langsung nurut perintah. Ya, Tuan Fukakari, maksudku Lord Kurokami. Orang yang menyebabkan tragedi dalam HIDUPN sekarang sedang mengamuk. Kalau anjing menunjukkan taringnya, kita cabut taringnya. Dengan Rokurinkin dan Kurokami Yaichi, kita akan mengepungnya dari segala arah. Di dalam sebuah ruang bawah tanah, Fox menemani sang protagonis. Rokurinkin. Kedengarannya seperti restoran Cina, apa itu? Enma menjelaskan pada entitas itu bahwa Rokurinkin adalah julukan untuk pemburu terbaik di persatuan untuk setiap atribut. Karena Fox tampaknya tidak mengerti apa-apa tentang atribut, hanya tentang kekuatannya sendiri, Enma menjelaskan sambil mereka berjalan. Kekuatan yang terbangun itu bermacam-macam, tapi pada dasarnya terbagi menjadi beberapa atribut. Tanah, air, api, angin, cahaya, dan kegelapan. Setiap orang yang terbangun kekuatannya akan masuk ke salah satu atribut ini. Melalui pola pikir dan keinginan mereka untuk bangkit, kemampuan mereka pun terbentuk. Kadang-kadang ada campuran yang tidak biasa yang menghasilkan atribut atau kekuatan unik. Mendengar penjelasan rinci itu, Fox tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik. Manusia memang makhluk yang aneh, tapi bagaimana jika seseorang dengan atribut tanah ingin terbang? Apa yang terjadi jika keinginan mereka tidak cocok dengan atribut mereka? Enma suka pertanyaan Fox, karena mereka akan segera menemukan jawabannya. Di depan mereka, di sudut ruang bawah tanah batu, seorang pria berbaju jas berusaha menghindari kamera yang diarahkan padanya oleh pria yang mengikutinya. Saat dia menyalakan kamera, Enma menyapa semua orang. Halo, mari bersenang-senang lagi hari ini. Hari ini kita akan bermain bersama Nagatsugu Igawa, seorang pemburu berpangkat, usia 36 tahun, dan filantropis. Saat Enma mengarahkan kamera ke pria yang terlihat kaya itu, banyak penonton siaran mengenalinya. Nagatsugu Igawa adalah seseorang yang dulu sering menggalang dana untuk anak-anak yang menjadi yatim piatu karena portal. Enma menunjuk ke arah pria itu sambil menjelaskan kepada siaran. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana gerbang disebut sebagai anak yatim portal. Dia adalah salah satu yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka, tapi sebagian besar sumbangan malah masuk ke kantongnya sendiri. Gambar siaran tiba-tiba berubah, dan Enma menunjukkan kebenarannya. Nagatsugu mempekerjakan anak-anak itu di pabrik-pabrik. Seluruh siaran gempar melihat hal seperti itu. Nagatsugu buru-buru mencoba membela diri. Itu tuduhan palsu, kau tidak punya bukti. Perlahan, Enma mendekati si brengsek itu, membisikkan sesuatu di telinganya. Nagatsugu tak percaya dengan apa yang dia dengar. Tapi kamu nggak berguna. Saat itulah Enma bikin heboh semua orang di chat dengan memperlihatkan apinya. Nagatsugu nggak tinggal diam. Dia langsung pakai kemampuan bangunannya. Bikin air dalam jumlah besar muncul dari jurus andalannya. Aku nggak salah kok. Aku bukan orang jahat. Dengan mengumpulkan semua air itu, Nagatsugu bikin golem air yang mengelilingi dirinya. Penonton pada kaget dan bertanya-tanya, apakah api bisa mengalahkan air? Meski tahu kekuatan kemampuan golem air, Enma juga paham sifat dasarnya yang cuma pamer. Keinginan buat terlihat lebih hebat dari yang sebenarnya. Yang bangun tadi itu putus asa, keras kepala, dan jelek. Jauh dari sifat air yang seharusnya tenang dan lentur.
Fox paham kenapa orang itu nggak cocok sama kemampuannya. Percaya diri, Nagatsugu melemparkan bola air ke si tokoh utama. Dia yakin bakal mengalahkan Enma dan menyalahkannya karena berani menantang. Tapi, asap mulai mengepul dari air itu sambil menguap. Mengendalikan golem air dengan badai api, Enma mengejek, pertunjukan kosong, nggak punya kekuatan beneran. Nagatsugu nggak percaya airnya mendidih dan menguap. Lalu Enma bilang selamat tinggal, dosa-dosamu bakal dibakar jadi abu. Api yang dahsyat menguapkan semua air dan menyelimuti pria tua kaya itu. Perlahan-lahan, api itu padam, dan Nagatsugu jatuh tak bergerak di dekat Enma, yang sedang menjelaskan sesuatu ke siaran. Hei, meskipun dia teriak-teriak soal sihir tingkat tinggi, ternyata dia cuma pemula yang lumayan. Sambil meninggalkan obrolan dengan keraguan masing-masing, Enma bersiap mengakhiri siaran. Ingat betapa putus asanya Nagatsugu saat mendengarnya, Fox jadi penasaran dengan apa yang dibisikkan Enma. Enma mengungkapkan bahwa dia dan Ayumi juga yatim piatu, dan pernah tinggal di salah satu fasilitas Nagatsugu untuk sementara waktu. Fox akhirnya paham, Nagatsugu panik berusaha menjaga citra palsunya. Saat mengeluarkan apinya, Enma sadar bahwa reaksi itu justru menambah bahan bakar. Enma membandingkan dirinya dengan Nagatsugu Igawa, karena sama-sama membuat kontrak dengan Fox demi kekuatan. Kekuatan yang semakin besar saat menyebabkan penderitaan. Dia ingin kuasai kemampuan itu, tak peduli berapa lama. Fox terkejut melihat Enma bisa membangkitkan kekuatan api, melebihi dirinya sendiri. Bagaimanapun sosok itu mendukungnya, meski tahu ada makhluk yang tak sesuai dengan konsep atribut. Ganti topik, Enma ingat ada janji yang harus ditepati. Fox kaget sekaligus penasaran. Mengeluarkan ponselnya, si tokoh utama melihat namanya disebut di suatu tempat. Setelah membaca beberapa pesan, dia langsung menuju pintu keluar dungeon. Orang yang mengirim pesan itu langsung to the point. Aku perlu bicara denganmu tentang Ayumi-san dan Reika Minase. Si tokoh utama masuk ke sebuah gang. Dia akan menemui orang yang ingin membicarakan Ayumi dan Reika. Dia teringat siapa itu pemburu Minase Reika. Dulu dia adalah streamer gerbang, dan sepertinya masih tetap begitu. Si tokoh utama mengklik salah satu videonya. Yang dia lihat adalah si cewek memanfaatkan fanservice dan streaming pakai bikini. Enma hampir menggelengkan kepala melihat betapa rendahnya kontennya sekarang. Penasaran, Fox nanya apa hubungan antara cewek bernama Reika ini sama adeknya. Si protagonis jelasin kalau Reika itu streamer senior, dan Ayumi dulu banyak dibantu sama dia. Dengar itu, Fox mikir kayaknya dia orang baik. Terus Enma lanjutin ceritanya. Ayumi ikayutein saran Reika, dan masuk ke solo gate tempat Yeichi Kurokami nunggu. Enma ingat waktu itu banyak banget komentar jahat, dan orang yang menghubunginya, seseorang bernama Dogi, bicara tentang melihat Reha bersama geng-geng. Fox jadi semangat, karena info ini kayaknya nggak bohongan atau iseng. Setelah jalan sedikit lagi, mereka sampai di tempat pertemuan. Sambil lihat sekeliling, Fox nanya, kamu tahu nggak SIH orang yang mau ditemuin itu kayak gimana? Dia tuh tipe yang suka ngomongin orang di belakang kan? Pasti salah satu penipu jahat itu. Lalu Enma nunjuk ke ujung gang, di mana ada cewek dikerubungi dua cowok. Jangan-jangan mereka? Salah satu penipu yang ngepoin cewek itu, kurus dan pirang, mencoba mengintimidasi dia. Hei, Nona, jalan-jalan di sini bahaya, LHO. Di sebelahnya, seorang pria botak tertawa riang. Fox tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan saat menemukan orang-orang yang menjijikan. Para penipu itu mencoba menarik tudung gadis itu untuk melihat wajahnya, dan meskipun dia melawan, mereka berhasil. Namun, pria botak itu, melihat wajahnya, tampak bingung. Gadis dengan banyak bekas luka di wajahnya, berusaha bersembunyi. Tidak, jangan lihat aku, ketakutan olehnya. Mereka menjatuhkannya ke tanah. Kesal, mereka meninggalkannya begitu saja, pergi sementara dia meminta maaf. Saat itulah Enma mendekati dua penipu itu. Tunggu dulu, kalian suka menilai orang dari penampilan, ya? Dia tersenyum jahat. Mengusik mereka, pernahkah kalian bercermin? Si penipu botak langsung menghunus belati yang menyala dengan api membentuk jari tengah. Rekannya juga bersiap, meruncingkan rambutnya seperti duri landak. Tapi sebelum mereka mulai berkelahi, mereka melihat atribut mengelilingi Enma, membuktikan dia yang terjaga. Percikan kecil muncul di tangan sang protagonis, cukup satu abu saja. Skandal, itu seperti api, tak berakhir saat siaran usai. Mereka terus membesar dan menyebar, membakar tanpa henti. Itulah bentuk kekuatan lain yang akan dikejar Enma. Nggak sekuat reaksi di siaran langsung, tapi cukup buat ikan-ikan kecil kayak dua penipu itu. Dalam sekejap, Enma melepaskan percikan api yang melesat di gang seperti gelombang api. Rambut landaknya terbakar, dan tangan yang megang pisau udah gosong. Mendekati dua orang yang udah nggak bisa melawan, si tokoh utama nanya, siapa di antara kalian yang Dogi?
Si rambut tajam gak ngerti apa yang dia omongin, begitu juga temennya yang udah mulai nangis. Si tokoh utama bingung pas tahu ternyata yang dia cari bukan salah satu dari mereka. Lalu, dengar suara cewek, Enma langsung balik badan. Cuma buat dengerin apa yang dia bilang, pasti itu aku. Aku Dogi, senang ketemu kamu, dan maaf ya, si tokoh utama kaget itu kamu. Gak lama kemudian, Enma, Dogi, dan Fox masuk ke sebuah bar. Cewek itu mulai jelasin setelah mereka sampai. Aku kerja sebagai asistennya Reha. Aku bantu dia siapin foto, atur peralatan, dan gitu deh. Aku lihat dia ketemu mereka. Suatu hari, Dogi pernah lihat mereka ngikutin cowok pirang dan ngikutin mereka ke gang. Dia inget dan rekam gimana mereka ngobrolin Ayumi. Dari dulu, dia pengen ngungkapin ke orang, tapi takut banget ketahuan. Si tokoh utama paham apa yang dipikirkannya, makanya kamu mengirim banyak komentar troll, tapi kamu gak nyangka bakal berujung kayak gitu. Itu jadi bukti buat si tokoh utama kalau Reika terlibat. Pengen tahu lebih banyak, Enma nanya apa Reika sama Kurokami masih ketemu. Dogi mengiyakan kecurigaannya. Iya, tapi kayaknya hubungan mereka nggak baik-baik aja. Cewek itu inget gimana suatu hari Reika marah besar di bar itu. Dia teriak-teriak ke Kurokami soal vigilante yang nanya-nanya tentang Ayumi Akagi. Si cowok yang dikerubungi cewek-cewek itu cuek aja sama teriakan Reika. Kenapa kamu jadi marah? Kamu kan yang menyewa aku. Kamu juga yang melakukan itu padanya. Menghadapi senyum jahat Kurokami, Reika berusaha membela diri. Tidak, aku hanya menyuruhmu untuk menakutinya, itu kan kamu. Kurokami tak peduli dengan tuduhannya. Dia hanya mengambil minumannya sambil menggoda Reika. Jadi, bagaimana kalau kamu ceritakan itu pada Enki saat dia menemukanmu? Reika kesal karena dipojokkan. Dogi mencoba menggambarkan Reika sebagai korban. Sejak hari itu, dia harus melakukan segalanya dalam siarannya untuk cepat dapat uang, karena mereka mengambil uangnya demi membuatnya diam. Seberat apapun dia bekerja, mereka mengambil semuanya. Itulah sebabnya Reika dan Kurokami bertengkar, memutuskan hubungan mereka sejak penghinaan pertama Reika. Tapi, Kurokami nggak peduli, malah nanya, lo pernah lihat diri sendiri di kaca? Karena Reika nggak bisa apain, Kurokami malah bertinggi hati, dan terus menekannya. Anak buah Kurokami bahkan coba nakal, tapi Reika masih terlalu kuat buat mereka. Dia berhasil ngehindarin mereka biar nggak nyentuh dia. Di salah satu kesempatan itu, Kurokami lihat Reika bikin lubang di tembok markas mereka. Dia tunjukin kekuatan dengan dorong semua orang. Jangan salah paham. Gue kesini cuma mau ngomel, gue nggak minta tolong siapa-siapa. Reika Minase nggak sampai jatuh sedemikian rendah sampai butuh perlindungan darimu. Meski Reika udah tunjukin kekuatannya, Kurokami tetap aja senang menggoda para cewek, sambil ketawa ketiwi mengejeknya. Seluruh kejadian yang terjadi di antara mereka kedengaran oleh Dogi, yang dari balik tembok, menyimpan semuanya dalam hati. Karena dulu dia nggak bisa selamatkan Ayumi, sekarang Dogi pengen melakukan yang benar. Enma akhirnya bisa lebih paham situasinya, dan bagaimana Dogi masih terhubung sama Reika. Saat menengadah, Dogi kaget melihat tatapan dari sosok yang dia kenal sebagai Enki. Dengan tatapan gila, si protagonis pun tertawa. Jadi maksud kamu kita bisa membakar semuanya sampai jadi abu, ya? Si tokoh utama baru tahu kalau Minase Reika dan Kuromaki Yaichi masih punya hubungan. Meniru gaya orang yang kasih tahu ini, si tokoh utama nanya gimana caranya nemuin mereka. Cewek yang sedang berlutut di lantai terlihat khawatir. Kamu mau apa sama Reika-san? Cewek muda itu dulu suka streaming acara Get Right, tapi akhirnya terluka parah di dungeon, sampai wajahnya rusak. Waktu itu, hidupnya berantakan, tinggal di jalanan. Tapi Reika menolongnya saat dia di titik terendah. Cewek itu ngikutin Reika kemana-mana, meski tahu Reika bukan orang yang sepenuhnya baik. Tapi karena Reha yang menghubunginya, dia merasa berutang segalanya pada wanita itu. Melihat bagaimana wanita itu memihak Reha, Enma jadi bingung. Lalu, kenapa kamu ingin bertemu denganku? Kamu tahu bahwa, dengan memberiku informasi, kamu akan membahayakan Reha. Wanita itu, putus asa, menggantungkan diri pada pakaian sang protagonis. Kalau aku tidak melakukan ini, kamu yang akan menderita. Sang protagonis berusaha menjauh dari kekacauan yang dia buat, seolah ingin mencegah semua orang terluka. Masih menggenggam pakaian protagonis, wanita itu bertanya lemah, apa itu salah? Dia teringat momen-momen berbahaya dan bagaimana, di saat-saat itu, dia ingin orang baik maupun jahat tetap hidup, kalau bisa. Dengan mata berkaca-kaca, dia menangis, apakah menginginkan itu benar-benar aneh? Namun, Enma mengingatkannya pada sesuatu yang penting, tapi Ayumi sudah tidak hidup. Dia dibuang seperti sampah. Kebencian memenuhi pikiran Enma hanya dengan mengingat kejadian itu. Berjalan pergi dari situ bukanlah kebaikan, itu kelemahan. Gadis itu membuka mulut untuk membantah, tapi tak menemukan kata-kata. Bangkit berdiri, dia memberikan informasi yang Enma inginkan.
Reika-san akan berada di aula konser IRC di reruntuhan timur hari Sabtu ini. Aku sudah periksa ulang jamnya, jadi tidak ada kesalahan. Enma berterima kasih atas informasinya, sambil mengingat bahwa Reika juga telah dibohongi. Setelah semua yang mereka bicarakan, gadis itu pun pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Enma memberinya peringatan. Kalau Reha minta maaf, dia masih bisa tetap HIDUP. Gadis itu sedikit membuka mulut karena kaget, lalu mengangguk paham maksudnya. Tak lama kemudian, malam Sabtu tiba, dan bulan purnama menerangi distrik reruntuhan. Ini adalah area yang sangat tercemar, karena bencana portal 10 tahun lalu, dikutuk dengan unsur kegelapan, racun, dan mantra. Di tempat ini, bahkan ada zona-zona yang mustahil diakses oleh manusia yang masih ingin HIDUP. Satu-satunya penghuni hanyalah monster-monster beracun itu. Dan membangunkan makhluk-makhluk jalanan yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Sesampainya di lokasi, Fox bertanya pada pemuda itu apa pendapatnya. Sang penguasa entitas percaya bahwa alih-alih mempercayai gadis itu, lebih baik mereka beranggapan ini bisa jadi jebakan. Saat menuju gedung Ark, Enma ingin melempar koin dan mencari tahu kebenaran dengan masuk ke dalam. Fox bertaruh bahwa ini pasti jebakan, tebakan yang paling jelas. Begitu dia sampai di pintu yang mengarah ke studio, sang protagonis disambut cahaya terang yang menyilaukan. Di dalam sebuah ruangan ada sekelompok setidaknya 10 orang yang menunggunya. Dia kalah taruhan. Orang-orang itu memandangnya dengan tatapan jahat. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Langsung saja, mereka semua menyerangnya. Melihat dari tempat yang lebih tinggi, Reika bersama gadis itu. Apa itu Enggi yang terkenal? Aku tidak menyangka, dia akan datang sendirian. Mungkin aku mengumpulkan terlalu banyak orang. Di samping Reika, gadis itu panik. Reika-san, apa ini? Siapa orang-orang ini? Dia ingat 10 tahun lalu, ketika 24% populasi terbangun, semuanya jadi kacau. Beberapa orang jadi gila dan memutuskan untuk melampiaskan kekesalan mereka. Tapi saat keadaan stabil, sampah-sampah itu tidak punya tempat untuk pergi. Sekarang mereka menyelinap di balik bayang-bayang reruntuhan. Reika merasa bangga bisa membiarkan orang-orang seperti itu menciptakan kekacauan yang mereka butuhkan. Inilah jaringan yang dimiliki seorang pemburu berpengalaman, dan itu tidak bisa diremehkan. Gadis itu, yang kebingungan, menyadari bahwa seluruh situasi ini sepertinya sudah diantisipasi oleh Reika. Reika menunjukkan ekspresi gila yang gelap. Tentu saja aku tahu. Terima kasih sudah membawanya ke sini, dasar gadis bodoh. Aku benar-benar tahu rencanamu. Kejutan dan keputusasaan muncul di mata gadis. Itu saat Isai sadar sudah ketahuan. Reika yakin, dengan menyingkirkan Engki yang terkenal, kebenaran di balik Ayumi akan menjadi semakin kabur. Yang harus dia lakukan cuma bersih-bersih. Tapi begitu dia mulai sombong, api dahsyat langsung memenuhi seluruh ruang konser. Merasakan kekuatan api itu, Reika melirik ke bawah dengan tatapan curiga. Dengan kamera masih merekam, Enma berjalan menembus kobaran api yang melahap musuh-musuhnya. Dia mengarahkan kamera langsung ke Reika. Terima kasih untuk bukti nyatanya, Minase Reika-san. Begitu tahu kebenarannya, penonton siaran langsung kaget dan langsung mendorong Enma untuk menghukumnya. Semua ucapan Reika terekam berkat mikrofon tersembunyi di baju gadis yang membantu protagonis. Reha juga langsung mengambil telepon untuk memastikan apakah dia benar-benar direkam. Sementara itu, Enma terus mengingatkannya tentang apa yang sudah dia lakukan. Waktu kamu menyerang Ayumi, kamu jadi penyebab semua kekacauan ini. Aku tahu kamu bakal muncul di sini. Masih bingung kenapa suaranya disiarkan, Reha melirik marah ke gadis di belakangnya. Gemetaran, gadis itu menunjukkan mikrofon yang dia terima. Dia bilang kalau kamu minta maaf ke Ayumi, dia akan memaafkanmu. Aku yakin di dalam hati, Reha-san juga menyesal. Gadis itu mulai menangis, sambil mengakui perbuatannya. Dengan geram, Reha melemparkan teleponnya ke lantai, sementara Enma mengejeknya. Jadi, semuanya berjalan sesuai rencanamu? Dengan marah, Reha menciptakan pedang yang terbuat dari air. Jangan sok jago, Enki. Dari posisinya, Reha menyerang protagonis dengan pedang birunya. Saat itulah Enma menampakkan dirinya sambil mengobarkan apinya lebih besar lagi. Manasi Reha, 24 tahun, pemburu peringkat B sekaligus streamer, tugasmu adalah mengakhiri HIDUP Akagi Ayumi. Sifat asli Reha akhirnya terungkap. Fox selalu penasaran bagaimana reaksinya. Melihatnya memilih serangan frontal, dia mengejek, dia gila. Gadis yang masih peduli pada Reha, berusaha menghentikannya untuk menyelamatkannya. Reika bergerak cepat dengan penuh keterampilan, atribut air, skill tingkat tinggi, pendekar pedang air, model rapier. Manasa Reika menggunakan atribut air yang cocok dengan rambut birunya. Dalam pertarungan, dia bertarung jarak dekat menggunakan rapier airnya. Menghadapi rapier itu, Enma menyalakan api di sekujur tubuhnya. Melihat Reika di udara,
Enma menyusun serangan untuk menjatuhkannya. Dalam sekejap, dia meninju udara, melontarkan semburan api ke arah Reika. Api itu menyelimuti target, tapi Reika terus maju. Lalu Enma sadar dia belum mengenai sasaran sebenarnya. Seketika, Reika sudah muncul di sampingnya. Dengan gerakan cepat, dia mencoba menyerangnya, tapi Enma menyandar ke belakang, menghindar. Serangan itu begitu cepat, sampai dia tetap terkena goresan kecil, karena tidak bereaksi tepat waktu. Dengan kecepatan anggarnya, Reika terus mendesak sang protagonis, memaksanya mundur dengan setiap pukulan. Serangan kilat, pukulan tepat, bahkan rangkaian 3 serangan dilancarkannya. Di satu titik, Enma melompat mundur beberapa kali, menjauh dari jarak mereka. Setelah semua serangan gagal, Reika terkejut. "Kamu terlihat tenang sekali. Bagaimana bisa kamu menyadari serangan mendadakku? Mustahil untuk diketahui." Sambil mengusap keringat, Enma pun mengungkap alasannya. "Karena kamu cuma peringkat B di atas segalanya. Pemburu diberi peringkat dari A sampai F, dan yang peringkat B ke atas, punya kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Mereka jadi pasukan tempur utama umat manusia, dengan keahlian dan jumlah yang banyak. Itulah yang bikin seorang pemburu peringkat B." Enma lanjut bicara sambil berdiri. "Kamu juga streamer veteran. Kamu gak akan kehilangan kendali atau malu-malu di depan kamera, bahkan saat identitas aslimu terbongkar. Itu gak mungkin terjadi. Jadi aku sadar kamu cuma pura-pura buat ngecoh musuh." Reika suka jawabannya, tapi cuma cukup buat kasih dia 50 poin. Langsung aja, dia ganti gaya rapier airnya ke model yang kikup. Dengan mengayunkan pedangnya, Reika menciptakan dinding air yang menutupi seluruh ruangan. Berbekal pengalamannya, sang protagonis paham bahwa dia sedang berusaha menghalangi pandangannya. Dalam sekejap, Reika sudah berpindah di belakangnya sambil tersenyum. "Kalau kamu bisa menebak gerakanku, aku akan memberimu 50 poin tambahan." Saat Enma menyadari Reika di belakangnya, serangan rapiernya sudah hampir mengenai. Pukulan kuat itu menghantam dan melemparkannya jauh. Dia mengertakkan gigi saat terseret, tapi segera berhasil menjejakkan kaki di tanah dan berhenti cepat. Fox muncul di sampingnya, mengejek. "Dia gila." Enma menatapnya, menyadari gadis itu tidak terlihat kesal. Kayaknya dia udah terbiasa dengan situasi kayak gini. Atau mungkin dia emang udah biasa menghadapi skandal. Hal terburuk saat ada skandal adalah mencoba memadamkan api sendirian. Kalau yang terlibat kasih penjelasan, orang-orang bakal bilang dia cari alasan. Kalau marah, klip video bakal dipotong buat bikin drama. Kalau nangis dibilang cari simpati. Tapi kalau tetap tenang dan percaya diri, api gosip bakal susah terus nyala. Lama-lama badai gosip itu bakal mereda sendiri, dan Enma tahu itu. Fox cuma mengangkat bahu. Manusia emang makhluk yang ribet. Seberapa marah pun mereka, kalau lawan nggak gentar, ujung-ujungnya kamu yang kehabisan tenaga. Begitu pikir Enma. Semakin tebal kulitmu, semakin kuat kamu. Reika berjalan di koridor studio sambil membawa 2 pedang. Dia tersenyum provokatif saat melihat Enma di depannya. "Ada apa? Api dalam dirimu kayaknya mulai redup." Di lorong luar tempat Enma berada, dia terjepit. Reika percaya diri dan meremehkan lawannya. "Kamu kayaknya nggak sekuat dulu." Fox penasaran mau lihat reaksi Enma. "Gimana si pembakar?" Enma punya jawaban simpel buat mereka. "Aku akan bikin angin berhembus untukku." Enma masih belum tahu bagaimana Reika bisa bergerak secepat itu, tapi dia sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Dengan menempelkan tangannya ke tanah, dia kembali menggunakan api melalui skillnya, Purgatory. Seketika, api itu menyebar, menutupi area seluas mungkin. Tapi, api itu tidak bisa menyentuh Reika yang dilindungi oleh lapisan atribut di sekelilingnya. Meski tidak kena, dia tetap menutup mata, menghindari silau api yang terang. Mencoba serangan jarak jauh ya? Langsung saja, Reika membelah udara melalui dinding air yang menciptakan zona di sekitarnya. Mendekati Enma sekali lagi, dia tersenyum. "Percuma, kau pikir bisa menghentikanku?" Menghadapi wanita yang muncul di belakangnya, ekspresi Enma sama sekali tak terkejut. Reika kemudian mundur saat serangannya menguap menjadi awan UAP. Reika tak percaya dengan apa yang terjadi. Pria itu telah mengubah skill NYA menjadi UAP bersuhu tinggi, menjadikannya berputar di sekelilingnya seperti perisai. Sang protagonis tersenyum, melihat rencananya berhasil. "Angin mungkin melawanku, tapi cuacanya masih tenang. Bagi seseorang yang mengendalikan api, ini hal sederhana. Selamat datang tamuku, di pengalaman sauna terbaik kami." Di sauna, gelombang panas menuangkan air ke atas batu panas, membuat panas terasa lebih menyengat. Tapi suhu sekitar tidak naik. Panasnya cuma lebih gampang berpindah ke kulit. Ini karena ada yang namanya panas laten. Si tokoh utama tertawa terbahak-bahak, menjelaskan kombinasi yang dia ciptakan. Sebuah penghalang yang kepanasan. Masuk ke jangkauannya dan kau akan mengalami luka bakar parah. Bahkan tirai pun nggak bisa menahannya. Enma merasa puas, menatap lagi ke arah Reika, membalas ucapan gadis itu. "Kamu kelihatan nggak enak badan." Dia bisa melihat Reika berusaha mundur, bingung harus berbuat apa,
Kamu ragu-ragu kan? Retakan di ekspresimu. Itu menunjukkan hal itu. Api skandal, gak pernah melewatkan momen seperti itu. Siaran masih berjalan dengan penuh semangat. Semua orang sudah mengantisipasi kekalahan Reika. Mereka mendorong Enma untuk terus maju, membuatnya membayar apa yang dia lakukan pada Ayumi. Mereka ingin melihat api berkobar. Sesuai harapan mereka, Enma meluap dengan kobaran api. Dan sekarang, selamat datang di ronde kedua, mari kita mulai keseruannya. Penonton siaran bisa merasakan betapa panasnya kabut di sekitar Enma. Sang protagonis tahu persis apa yang akan dilakukannya, menenggelamkan lawan dalam panas. Mereka yang menyaksikan, melihat bagaimana dia unggul dalam pertarungan, tak sabar menanti kekalahan Reika. Saat itulah, dia menunjukkan ekspresi datar tanpa emosi. Mau tahu rahasia? Dalang sebenarnya yang bikin Ayumi kayak gitu, kamu mau tahu siapa dia? Enma bingung dengar ucapan itu. Lalu wanita berpengalaman di depan kamera, itu menunjukkan wajah sedih. Kita semua juga dibohongi sama pelaku sebenarnya. Gak ada yang bakal percaya kata-kata Reika, bahkan penonton streaming pun gak. Reika angkat tangan, bikin pedangnya hilang, minta Enma dengerin dia. Ngeliat Reika matikan skillnya, Enma penasaran apa maksudnya. Tiba-tiba ada yang kenal Reika komen di streaming, udah deh, stop. Cuma veteran lama yang tahu gimana cara Reika bertarung sebenarnya. Begitu pedangnya menghilang, Reika langsung menggunakan skill air dasar, yaitu splash. Dengan skill itu, dia melemparkan air ke depan untuk mempercepat gerakannya mundur. Saat itulah, Enma sadar bagaimana Reika bisa sampai di belakangnya dengan cepat. Dia langsung berlari mengejar, bertekad tidak akan membiarkannya kabur. Tapi Reika tidak sedang kabur. Setelah mengambil jarak, dia mengacungkan jari telunjuk ke arah Enma. Berbalik badan dan kau akan kena. Dalam sekejap, dia mengaktifkan skill baru yang menciptakan banyak senjata air, Musketeer Cascade, dalam sekejap mata. Senjata jarak jauh itu menembak. Si tokoh utama kaget dan gak bisa menghindar dari serangan air. Orang yang sama yang kenal Reika akhirnya buka-bukaan di chat. Reika cuma jadi petarung jarak dekat karena streaming. Aslinya, dia itu penyerang jarak jauh, pakai senjata laras panjang di pundaknya. Reika jelasin alasan dia sembunyikan skill aslinya. Tembakan kuat dan akurat. Itu penting SIH tapi gak menarik buat konten. Makanya skill bertahanlah yang dipakai. Bangkit setelah menahan serangan, Enma mengernyit. Di depannya ada Reika yang teringat saat dia merasa terjebak dalam sangkar. Saat monster-monster muncul di hadapannya, yang dia inginkan adalah kekuatan untuk melubangi apapun. Tertawa seperti orang gila, Reha berharap bisa menjadi seperti pepatah. Aku seperti air yang menetes di batu sampai akhirnya melubanginya. Dalam sekejap, senapan air magisnya menembak lagi. Fox tidak bisa menahan tawa melihat jurus rahasianya, tapi Enma yakin bisa menghadapinya. Karena tembakannya tidak secepat senjata sungguhan, mereka masih punya waktu untuk menghindar. Tapi bagi Reha, menyerang langsung bukan satu-satunya cara bertarung. Dengan sihir air, dia kembali menggunakan skill percikannya, hampir seperti teleportasi mendekati Enma. Langsung saja, si tokoh utama mengaktifkan skill neraka. Api membakar seluruh gang saat Reika mendekatinya. Gadis itu tetap tersenyum sambil maju ke arah tokoh utama yang menatapnya. Tapi, di detik terakhir, Reika tidak menyerang Enma. Dia malah melewatinya. Dia melindungi diri dengan tangannya di depan badan, berhasil menghalau lapisan UAP dan asap. Rencananya berhasil. Nyatanya, dia malah lari ke pintu gedung di belakang Enma. Tokoh utama sadar dia sudah dibohongi, tapi Fox bingung. Sekarang, bukankah dia seperti tikus dalam perangkap? Tempat itu cuma punya satu jalan keluar, tapi banyak tempat sembunyi. Enma tahu kalau dia masuk sembarangan, dia bakal dihujani serangan. Buat dia, itu bikin kesel banget. Fox akhirnya memutuskan buat kasih petunjuk. Jangan duluan nyerang. Kamu tahu apa yang beda dari kamu sama dia. Si tokoh utama bingung dengan omongan sang penguasa api, dan siap-siap dengerin. Fox tersenyum sambil ngomong. Skill bro. Skill itu wujud nyata dari keinginan orang yang terbangun, dan itu kuat banget. Memang kamu jago mainin api, tapi masih kalah sama skill asli. Enma nggak mau nyesel sama yang nggak dia punya. Tapi Fox ada buat kasih kabar bagus. Sifat tersembunyi dari skill si pembakar. Api nggak cuma menghancurkan, tapi juga punya kekuatan untuk menciptakan. Kalau kamu mengubah seorang yang kuat bangun jadi abu, kamu bakal menyerap salah satu skill utama mereka. Berhenti sejenak buat mikir, Enma sadar kalau Reika pasti punya skill yang sangat kuat. Dia nggak nyangka, dengan mengalahkan orang peringkat B, dia bisa dapetin salah satu skill mereka. Fox bilang, keren kan? Satu serangan aja bisa ubah segalanya. Si protagonis menghela napas, berharap dia tahu ini dari dulu. Akhirnya dia ngerti maksud Fox. Kalau dia bisa kalahin Reika, dia bakal dapat skill yang cukup kuat buat ngalahin dia. Tapi tetap saja, itu nggak masuk akal. Fox nggak percaya sama pikiran itu. Apa lo bodoh? Lo udah mengubah orang yang peringkatnya lebih tinggi darinya jadi abu.
Fox mengingatkan protagonis akan sesuatu yang belum pernah dia sadari. Ini karena Enma nggak ingat, itu mustahil. Lalu dia sadar, dia ingat siapa yang udah dia ubah, jadi abu. Enma berdiri diam di depan pintu klub. Di dalam klub, Reika menunggu, menonton siaran, mengamatinya. Dia menunggu dengan salah satu senjatanya, berharap Enma masuk seperti orang bodoh. Apa yang Reika harapkan terjadi? Enma masuk lewat pintu depan. Dia seneng banget, tersenyum lebar, aku menang. Bertobatlah di sisi lain kehidupan. Dalam sekejap, beberapa senapan lontak langsung bergerak, mengarah ke pintu masuk. Reha tersenyum, menunggu hasilnya. Tapi dia terkejut, dia tak percaya dengan keahlian yang dilihatnya. Di depannya, Enki yang terkenal telah menciptakan sabit berapi. Enma menatap Reha dengan pandangan gelap. Aku pernah dengar ini dari seseorang. Saat orang pergi, mereka tidak kemana-mana. Mereka hanya berubah menjadi abu. Dengan ekspresi suram, mata Enma bersinar merah tua, seperti api yang paling menyala-nyala. Dosamu, biarkan terbakar. Belajar skill, Levi dari Blaze. Dalam sekejap, kekuatan api di sabit yang dia pegang bertambah. Skill, itu didapat saat seseorang bangun atau selama tumbuh berkembang. Ini adalah singkatan dari kemampuan khusus, yang muncul dari keinginan dan tekad. Mulai dari tekad untuk memanjat tebing, sampai keinginan jadi lebih cantik lewat makeup. Sifat dan kekuatan skill tergantung pada ciri khas orang yang menginginkannya, seperti keinginan buat senjata ajaib atau jadi lebih kuat lewat bela diri. Skill menggunakan teknik untuk mengendalikan energi. Mereka dibagi jadi 3 tahap, pemula, menengah, dan mahir. Semakin jauh pengguna berkembang, semakin kuat juga kemampuan mereka. Kayak Phoenix, mereka juga bisa jadi lebih mencolok. Beberapa skill juga punya aturan khusus. Para hunter selalu mati-matian buat dapetin skill tingkat mahir, tapi nggak ada tutorialnya di internet. Nyatanya, buat bisa menggunakan skill tingkat mahir, bakat alami, itu perlu. Sesuatu yang cuma mungkin buat hunter ranking tinggi. Tapi Fox, sang entitas penguasa, nggak ikayutein aturan manusia. Melihat api yang menyala di sabit yang dibawa Enma, dia merasa sangat bersemangat. Kita nggak bisa cuma begini doang kan si pembakar? Sambil bicara, Enma maju menyerang balik serangan Reika. Dengan memutar sabitnya seperti baling-baling, dia menangkis setiap serangan itu. Lalu, dia memutar sabit di tangannya, sampai posisinya siap tempur lagi. Sorot matanya yang tajam langsung tertuju ke Reika. Dia nggak percaya Enma bisa pakai skill tingkat tinggi. Mustahil buat dipercaya. Kebanyakan skill tingkat tinggi, cuma dimiliki pemburu peringkat atas, kecuali beberapa kasus langka. Itu hak istimewa buat mereka yang dikasih bakat sama alam. Tapi Reha ingat bagaimana pria di depannya tidak bergerak seperti amatir. Jadi, dia pasti setidaknya pemburu peringkat B dengan pengalaman tempur yang hebat. Tapi Reha tahu, kalau dia pemburu, namanya pasti sudah terkenal di mana-mana. Namun, dia belum pernah mendengar soal skill ini sebelumnya. Reha menemukan kemiripan dalam skill yang dipakainya. Dia ingat arit yang diciptakan Ayumi, dengan seni bela diri atribut cahayanya, Stellas Harvest. Seperti milik Ayumi, ini adalah skill di mana arit dipenuhi kekuatan. Keputusasaan muncul di mata Reha saat dia mundur. Apa itu? Apa kamu ada hubungan dengan Ayumi? Tapi ini bukan sesuatu yang perlu Reha ketahui. Dengan memegang sabit, Enma hanya berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa dia tidak bisa pulang lagi, tidak setelah apa yang terjadi padanya. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Tidak ada gunanya dan tidak ada cerita. Ini hanya mengubah penderitaanku menjadi abu. Saat api memenuhi seluruh ruang acara, mereka mulai berkumpul di sabit yang dipegang Enma. Mempelajari skill, Review of Blades. Dengan mata merah seperti api, Enma mengumpulkan api dengan segala kebenciannya. Menghadapi serangan yang mendekat, Reha yang ketakutan tidak bisa bergerak. Mengumpulkan keberanian, dia mengangkat karbin yang dipegangnya. Tapi di depannya, Enma tak akan berhenti, meski Reika merengek-rengek. Putus asa, Reika mencoba mundur. Dengan terburu-buru, dia mencoba melawan dengan memanggil 2 senjata, satu di setiap tangan. Serangan balasannya, yang dipaksakan, langsung meluncur ke arah Enma. Tapi Enma hanya diam, mengayunkan sabitnya ke belakang. Meniru serangan kakaknya, Enma melepaskan dan mengayunkan pukulannya. Gelombang kegelapan. Maju terus, Enma menghantam setiap serangan yang mendekat, menjatuhkannya satu persatu. Reika terus menembak, semakin tak percaya dan putus asa. Musuhnya semakin mendekat dengan cepat, pandangannya dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, seluruh hidupnya berkelebat di depan matanya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Masih banyak orang lebih buruk di luar sana yang selalu menderita dalam kotoran. Setiap kali Reha pikir dia akhirnya berhasil, dia melihat seseorang yang dianggapnya lebih buruk malah melampauinya. Bahkan setelah memutuskan untuk mengambil semua yang diinginkannya, dia terbongkar, dan dimanfaatkan oleh orang yang lebih kuat darinya. Dia selalu marah karena jadi yang kalah,
karena selalu menjadi mangsa orang lain. Tapi, dia punya keinginan yang sangat kuat. Sekarang harusnya giliranku. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berhasil menjauh dari Enma. Dia sudah berkali-kali menggunakan jurus jarak jauhnya. Tapi Enma tidak ada di tempat yang dia tuju. Dia sudah melewatinya. Giliranmu? Hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Reha, seperti segala sesuatu di sekitarnya, hancur dalam sekejap. Api yang tak bisa dipadamkan menghantamnya, tanpa ampun. Begitulah Enma mengakhiri salah satu dendamnya. Beratnya dosa-dosamu akan membakarmu.